Welcome to our channel. Ini adalah Kairo, ibu kota Mesir. Dari sini, jika kita bergerak ke timur, kita akan menemukan gurun terkenal dan terbesar di dunia, Gurun Sahara dengan lanskap gersangnya. Tetapi yang kita lihat ini berasal dari tahun 2015. Sangat masuk akal, banyak yang telah berubah karena pemerintah Mesir yang mengubah wilayah ini sepenuhnya. Tidak cuma Indonesia yang bergelut dengan IKN. Apa yang kita lihat di sini adalah pembangunan ibu kota baru tepat di tengah-tengah gurun. Mengapa Mesir membangun ibu kota baru? Apa yang melatar belakangi mereka memilih lokasi sekilas tak menguntungkan untuk proyek sebesar IKN ini? Sebaiknya simak video ini sampai selesai. Kita semua mungkin pernah melihat peta lalu lintas yang ditampilkan Google untuk layanan navigasinya. Jalan yang berwarna hijau menandakan bahwa ada sedikit atau tidak ada lalu lintas. Sedangkan merah menunjukkan kemacetan yang parah. Beginilah tampilan kota Kairo di peta itu di pagi hari. Lalu lintas telah menjadi masalah nyata di kota seluas 3.085 km persegi ini. Sebagaimana pertumbuhan kota secara umum merupakan tantangan politik yang besar. Dari 102,3 juta penduduk Mesir, sekitar 21 juta tinggal di wilayah metropolitan Kairo. Sementara gedung-gedung pemerintahan di banyak ibu kota di dunia disatukan di satu tempat. Untuk menyederhanakan kerja-kerja pemerintahan, Kementerian Mesir saat ini justru tersebar di seluruh negeri. Hal tersebut membuat kemacetan dan polusi yang lebih meluas. Contohnya di sekitar Tahrir Square di pusat kota, di mana infrastrukturnya kelebihan beban. Dalam tulisan yang dimuat The National, seiring berlalunya waktu, alun-alun di jantung kota Mesir berkurang menjadi sedikit lebih dari persimpangan yang luas. Dengan beberapa lalu lintas, polusi, dan kebisingan kota terburuk. Tidak hanya sejumlah kantor kementerian, tetapi juga parlemen Mesir yang memerlukan tindakan pengamanan khusus dan terkadang harus ditutup. Selain itu, terletak tepat di sekitar lapangan Tahrir juga ada Mogama. Ini adalah gedung administrasi utama di Mesir. Administrasi politik menjadi beban besar bagi Kairo, kota yang sudah berada di bawah tekanan pertumbuhan. Populasi kota ini meningkat pesat selama beberapa dekade, pada tingkat di mana ekspansi perkotaan tidak bisa mengikuti. Melansir laman World Population Review, hal itu sebagian besar karena kesenjangan besar antara tingkat kelahiran dengan perbandingannya 30 kelahiran banding 1.000 orang dan tingkat kematian 7 kematian banding 1.000 orang. Pemerintah Mesir menganggap itu sebagai ancaman utama bagi kemakmuran negara. Sejauh menyangkut perumahan, sebagian besar wilayah Mesir didominasi oleh Gurun Sahara yang kita tahu berpenduduk jarang. Nah, peta distribusi penduduk Mesir ini menunjukkan sebagian besar penduduk tinggal di sepanjang Sungai Nil dan Delta Nil. Alasannya terdapat air untuk pertanian dan industri, serta iklim yang lebih sejuk dan tanah yang subur. Tanah bagi sejumlah kota Mesir untuk berkembang secara alami benar-benar habis, karena Sungai Nil adalah sumber air utama, menyumbang sekitar 97% air tawar di Mesir. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan masalah pasokan air. Bahkan, pemerintahan Mesir menganggap ketergantungan negara pada Sungai Nil sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Ya, sekarang negeri sang Firaun ini sudah mengalami kelangkaan air. Dalam usaha mengontrol populasi, pemerintah Mesir mencoba mengulur waktu dengan kampanye di bawah jargon 2 sudah cukup. Namun usaha ini tidak begitu signifikan. Realitas pertumbuhan penduduk menuntut jawaban dengan hanya satu pilihan tersisa. Mesir melihat dirinya dipaksa untuk membangun kota-kota baru di padang pasir. Donna J. Stewart dalam tulisannya Cities in the Desert, The Egyptian New Town Program menjelaskan sejak tahun 1970-an, proyek pembangunan besar-besaran baru didirikan di sekitar Kairo dengan tujuan mengurangi ketegangan dan kebergantungan pada ibu kota. Pada tahun 1977, pembangunan kota dimulai pada 10 Ramadan. Di tahun 1979, di seberang Kairo, October City dibangun. Berdekatan dengannya di tahun 1995, proyek-proyek semacamnya seperti kota Sheikh Zayed, kota El Obor, El Shorouk,
Badr, dan Medinity juga dibangun. Dan tidak ketinggalan New Cairo yang konstruksinya dimulai di tahun 2000. Kota-kota ini bukanlah pinggiran dalam pengertian tradisional. Tujuannya tidak hanya membebaskan Kairo dari kebutuhan perumahan, tapi juga sebagai wilayah metropolitan baru yang terpisah dengan ekonomi lokal mereka sendiri. Selain kompleks industri besar, sejumlah kota baru tersebut juga merupakan rumah bagi banyak sekolah dan universitas bertaraf internasional. Wilayah Kairo Raya berjalan dengan sangat pesat dan tampaknya setiap proyek baru melebihi kota-kota yang telah berkembang sebelumnya, baik dalam ukuran maupun ambisi. Namun tetap saja, proyek IKN Mesir ini hampir tidak dapat dilampaui dalam konteks ambisi. Ya, pemerintah Mesir saat ini sebagaimana dalam The Independent, tengah proses menciptakan ibu kota yang sama baru di timur Kairo dan Kairo baru. Mari kita lihat rencana kota ini secara detail. Pertama-tama, sebagai ibu kota baru, wilayah administratif ini didirikan guna menampung seluruh kementerian yang berbeda dari pemerintah Mesir. Itu akan berpindah dari lokasi yang sebelumnya terpencar-pencar ke tempat ini, memanjang berlawanan satu sama lain di sepanjang satu poros tengah. Tepat di pusat adalah gedung kabinet, di mana berbagai menteri pemerintah dapat bertemu untuk mengordinasi pekerjaan mereka. Di salah satu ujung poros, terdapat pembangunan melingkar di mana lembaga-lembaga nasional berada, termasuk kantor pusat, kantor pos, dan Bank Sentral Mesir. Di sisi lainnya ada People Square yang mencakup tiang bendera terbesar di dunia, serta teater terbuka. Alun-alun ditambahkan oleh sebuah bangunan busur besar, monumen prajurit yang tak dikenal, merujuk pada arsitektur Firaun dan memperingati tentara yang gugur. People Square ini kemungkinan akan menjadi lokasi parade militer Mesir di masa depan. Di sisi lain, alun-alun ada dua gedung untuk parlemen, DPR dan Senat. Di utara berdiri Istana Presiden, tempat duduk kepala negara Mesir yang merupakan posisi paling kuat secara politik di negara ini. Pusat administrasi baru ini mungkin tampak sederhana. Mustafa Menshawi dalam tulisannya yang dipublikasikan Al Jazeera mengemukakan, ibu kota baru ini berjarak tidak jauh dari ibu kota sebelumnya, hanya sekitar 45 km di sebelah timur di hamparan gurun yang sama dengan ukuran Singapura. Ya, ini menyerupai formula yang diikuti oleh banyak ibu kota terencana di dunia. Area luas yang penuh dengan alun-alun kota yang megah dan jalan-jalan lebar. Namun dari semua struktur yang ada, tonjolan paling kontras terlihat dari rancangan pembangunan Kementerian Pertahanan Mesir ini. Bagaimana tidak, kompleks yang digadang-gadang diberi nama Octagon ini kelihatan seperti pangkalan alien dari luar angkasa. Dengan bangunan berbentuk segi delapan dan terdiri atas 10 bangunan dengan formasi yang ciamik. Markas baru Kementerian Pertahanan ini sekaligus menjadi pusat kontrol, analisis, dan data militer Mesir. Bahkan, Kementerian Mesir ini disebut-sebut menjadi kompleks pertahanan terbesar di dunia, melampaui Pentagon milik Amerika Serikat sebagaimana dikutip dalam artikel ini. Bangunan-bangunan ini merupakan bagian dari satu kawasan yang diperluas di mana fasilitas untuk pengawal dan personel militer, unit apartemen, tempat ibadah, hotel, sekolah, rumah sakit, dan layanan administrasi. Semuanya terletak di distrik pertahanan yang melingkar ini. Octagon adalah kota di dalam kota. Skala kompleks ini juga berfungsi sebagai pengingat akan kuatnya peran militer dalam politik Mesir. Kita tahu, sejak penggulingan Muhammad Morsi oleh militer, negara ini telah diperintah oleh mantan Jenderal Abdel Fattah el-Sisi. Sementara ibu kota Kairo dan Kairo baru hampir secara eksklusif dicirikan oleh gedung-gedung pemerintahan, ibu kota baru ini sama sekali tak dimaksudkan untuk berfungsi hanya sebagai pusat administrasi. Dimanapun tujuan sebenarnya adalah agar kota ini menjadi pusat global baru dengan ekonomi yang kuat dan kehidupan kota yang dinamis.